Kabupaten Dare 911. Ya, ada kebakaran rumah di sini di Jalan Dunbarum, di rumah tetangga saya. Sebuah kebakaran rumah mengarah pada penemuan yang mengerikan. Seorang pelatih dan ibu yang dicintai ditemukan terbunuh. Sekarang, seorang tersangka yang tak terduga dituduh melakukan kejahatan itu. Dan dia adalah salah satu yang terakhir pergi saat dia menyaksikan properti dan korban terbakar. Selamat datang di Crime Fix. Saya, Anjanette Levy. Saya punya kasus yang agak misterius untuk Anda hari ini. Dan ini misterius karena kita punya lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Erica Kramer tampaknya memiliki kehidupan yang sangat indah. Dia adalah seorang ibu yang penuh kasih, pelatih pemandu sorak di Ansonia, Ohio. Itu adalah sebuah desa kecil di timur laut Dayton. Kramer memiliki sebuah peternakan di mana dia juga memelihara anjing Golden Retriever. Tragisnya, kehidupan Erica Kramer yang tampak sempurna berakhir secara tragis dan tanpa alasan pada tanggal 10 April. Seorang tetangga menelpon 911. Kabupaten Dare 911. Ya, ada kebakaran rumah di sini di Jalan Dunbarum, di rumah tetangga saya. Baik, alamatnya di mana? Alias saya adalah tepat di jalan yang sama, tidak jauh dari rumah saya. Saya tidak tahu apa alamatnya. Apa itu? Itu 0,723. Mungkin saja. Seberapa? ASAP keluar dari mana-mana. Tapi saya lihat ada 2 kendaraan di rumah. Saya sudah coba menelpon mereka. Tidak ada jawaban, tapi saya tidak tahu apakah ada orang di rumah kalau mereka ada di dalam rumah. Saya tidak tahu. Baik, nama Anda? Nomor telepon Anda? Ya, Kamu lihat ada api? aku tidak melihat ada api, tapi asapnya keluar dari mana-mana. Oke, kami akan segera mengirim mereka ke sana. Saat petugas pemadam kebakaran tiba di sana, ada banyak sekali asap dan maksudku benar-benar banyak. On scene 24 ada di sana saat para petugas pemadam berusaha memadamkan api di rumah besar ini. Api berkobar di lantai 2. Namun, sheriff kemudian mengatakan ada seseorang di lokasi kejadian yang mencolok. Peyton Beam, seorang relawan pemadam kebakaran baru di Ansonia Volunteer Fire Department. Jaksa kemudian mengatakan bahwa Beam tiba di sana dengan sangat cepat. Kehadirannya mencolok karena dia datang hampir terlalu cepat. Video menunjukkan seberapa parah kebakaran itu merusak rumah Erica Kramer. Jaksa mengatakan Erica Kramer dieksekusi. Dia ditemukan tewas di kamar tidurnya di lantai 2. Dia telah ditembak 4 kali dari belakang. 2 hari setelah Erica Kramer ditemukan tewas dan tubuhnya terbakar, Peyton Beam ditangkap dan didakwa membunuhnya serta membakar rumahnya. Dia hadir di pengadilan di mana jaksa memaparkan kasus terhadapnya. Yang Mulia, negara ingin mencatat bahwa terdakwa memiliki hubungan dengan korban dalam perkara ini. Terdakwa akan menggambarkan korban seperti ibu kedua baginya. Negara akan mencatat bahwa dalam situasi ini ada bukti yang menurut negara mendukung fakta bahwa korban dalam kasus ini dieksekusi oleh terdakwa. Dia ditembak 2 kali di punggung dan 2 kali di kepala. Tubuhnya kemudian disiram dengan cairan yang tampaknya bensin dan rumahnya dibakar untuk menutupi kejahatan ini. Terdakwa kemudian pergi, kembali atau pulang ke rumah, lalu dipanggil sebagai petugas pemadam kebakaran untuk merespons kejadian ini. Dengan berlindung di balik perannya sebagai petugas pemadam kebakaran, dia adalah salah satu orang pertama yang sampai di properti tersebut saat rumahnya terbakar. Dan dia adalah salah satu yang terakhir pergi saat dia menyaksikan properti dan korban terbakar karena keseriusan kejahatan ini. Dan pihak negara memahami bahwa dia tidak memiliki riwayat kriminal sebelumnya dan dia memang memiliki tempat tinggal di Darke County. Namun, keseriusan kasus ini jelas lebih penting daripada hal-hal tersebut dan keselamatan komunitas ini adalah yang utama. Pengacara Peyton Beam menggambarkan kliennya dengan cara yang sangat berbeda kepada hakim. Tuan Beam juga merasakan kehilangan besar atas seseorang yang sangat berarti baginya. Kami berpegang pada
Prinsip bahwa dia harus dianggap tidak bersalah. Dan meskipun ada fakta-fakta dalam kasus ini yang coba dibebankan kepadanya, dia bersikeras bahwa itu tidak benar. Dia adalah seorang pemuda lokal. Dia berusia 22 tahun. Dia memiliki orang tua yang hari ini berada di ruang sidang dan tinggal di komunitas ini. Dia sama sekali tidak memiliki catatan kriminal dalam hal apapun. Dan dia tidak memiliki niat untuk menyakiti wanita yang terbunuh secara tragis itu. Kami memahami bahwa hal ini perlu diteliti. Keluarganya merasa bahwa pelaku sebenarnya masih berkeliaran dan bahwa dia bukanlah orang yang melakukannya. Fakta bahwa kenyataannya mengerikan mungkin tidak benar-benar berkaitan dengan apa yang dilihat pengadilan, yaitu apakah dia berbahaya bagi masyarakat. Berdasarkan masa lalu, dia tidak. Apakah dia kemungkinan besar akan hadir di persidangan? Karena dia tinggal di sini dan dibesarkan di sini. Saya katakan bahwa saya pikir dia akan hadir. Dan dia tidak pernah menjadi ancaman bagi masyarakat dan sekarang pun tidak. Kami telah melakukan beberapa penyelidikan dalam kasus ini. Kami melihat beberapa dugaan, indikasi yang disebut kalau Anda merangkainya dengan cara tertentu, kalau Anda polisi, itu disebut bukti tidak langsung. Jika Anda orang yang tidak bersalah, itu tidak membuktikan apa-apa. Jadi untuk sementara, perdebatan ini memang akan terus bolak-balik seperti itu. Kami akan sangat tertarik pada balistik dalam kasus ini. Sangat tertarik pada bukti apapun selain dugaan. Jadi, jaksa penuntut meminta hakim untuk menetapkan jaminan Payton sebesar $20 juta. Pada akhirnya, hakim menetapkan jaminan sebesar $5 juta. Payton Beam, seorang petani berusia 22 tahun dan relawan pemadam kebakaran, menghadapi tuduhan paling serius yang bisa dijatuhkan di negara bagian Ohio. Pembunuhan dengan pemberatan, pembakaran dengan pemberatan. Itu adalah tuduhan kedua. Grand jury juga mendakwanya atas tuduhan menghilangkan barang bukti dan penyalahgunaan jenazah minggu ini. Menurut jaksa, tubuh Erica Kramer telah disiram bensin sebelum dibakar. Beam mengaku tidak bersalah atas tuduhan tersebut. Namun pertanyaannya tetap, mengapa jaksa percaya bahwa Payton Beam melakukan kejahatan ini, membunuh seorang wanita yang ia anggap sebagai ibu keduanya? Oke, jadi untuk membahas kasus ini, saya ingin menghadirkan dua tamu hebat. Kita punya Dr. Nada Rutherford, beliau adalah koroner di Richland County, South Carolina, dan Eric Faddis. Dia adalah seorang pengacara pembela yang berbasis di Colorado. Keduanya sama sekali tidak terlibat dalam kasus ini. Terima kasih kepada kalian berdua sudah bersama saya. Dr. Rutherford, saya ingin mulai dengan Anda. Jelas sekali dari hasil autopsi, ini bukanlah kematian alami. Wanita ini, menurut jaksa, disiram bensin dan dia memiliki 4 luka tembak. Jadi bagaimana Anda bisa dengan cepat mengaitkan hal ini dari sudut pandang koroner dengan pria ini, Payton Beam? Nah, Anda harus ingat bahwa kantor koroner atau kantor pemeriksa medis, tugas mereka bukan untuk mengajukan dakwaan. Tugas mereka adalah menentukan penyebab kematian dan cara kematian. Jadi, saya benar-benar bersyukur kalian semua memiliki sudut pandang seperti ini untuk kasus ini. Karena yang sangat penting dari autopsi adalah, pertama, banyak orang berpikir bahwa jika Anda membakar tubuh, autopsi tidak bisa dilakukan. Dan itu tidak benar. Harus ada kerusakan akibat panas yang sangat parah agar autopsi tidak bisa dilakukan. Tapi bahkan dengan tulang, kami kadang-kadang masih bisa menentukan adanya luka tusuk. Karena seringkali luka tersebut juga mengenai bagian tulang yang ditembus. Tapi dalam kasus ini, kita punya luka tembak. Dan bukan hanya 1, tapi ada 4 luka tembak. Jadi kita tahu bahwa orang ini kemungkinan besar tidak bisa menembak dirinya sendiri di bagian punggung atau di area-area yang tercantum dalam laporan terbatas yang kita miliki. Jadi kita tahu bahwa ini kemungkinan besar adalah kasus pembunuhan. Jadi kita sudah bisa menentukan cara kematian. Selain itu,
ketika ada penyelidikan kebakaran, dan saya yakin pengacara Eric Fadis bisa membicarakan hal ini. Tapi ketika ada penyelidikan kebakaran, mereka mencari asal mula api. Dan fakta bahwa luka bakar kemungkinan besar dimulai dari tubuh ini dan menyebar keluar memberitahu mereka bahwa seseorang dengan sengaja membakar wanita ini. Jadi menurut saya, sangat penting dari sudut pandang autopsi, ada hal-hal yang bisa langsung kita ketahui. Sekarang bagaimana mereka menghubungkannya langsung dengan dia, saya yakin pengacara Fadis bisa menjelaskan itu. Ya, saya yakin Anda bisa. Tapi sebagai seorang koroner, Anda sering terlibat dalam berbicara dengan para penyelidik dan Anda pasti bisa mengetahuinya. Saya rasa cukup cepat, apakah Anda sebagai ahli patologi atau koroner yang melakukan autopsi akan bisa mengetahui bahwa ada bahan pemercepat api yang digunakan? Karena bensin, maksud saya, itu bukan main-main. Itu akan membuat api menyebar dengan sangat cepat. Itu akan menyebabkan kerusakan yang sangat besar. Ya, dan kita melihat asal mula api. Jadi, di mana api mulai pada tubuhnya? Ada perbedaan antara seseorang yang disiram bensin dengan api yang mulai menyala di dekat mereka. Jadi, ketika kamu melihat titik awal api mulai dari tubuh itu sendiri, kamu akan melihat kerusakan termal yang sangat parah. Kamu akan melihat luka bakar yang menembus seluruh lapisan yang sampai ke tulang. Dan saya cukup yakin bahwa jika ada laporan autopsi tentang ini, atau jika kasus ini dibawa ke pengadilan dan kita bisa melihat laporan dokter forensik, hal-hal itulah yang akan kita lihat, bahwa api ini benar-benar membakar sampai habis, sampai ke bawah, luka bakar dengan ketebalan penuh hingga tetulang, tapi mereka tidak bisa menyembunyikan proyektilnya. Sekarang untuk luka tembaknya, saya sangat ingin tahu apakah proyektilnya diambil dari tubuhnya, dan apakah kaliber senjatanya sesuai dengan senjata yang dimiliki tersangka, dan cocok dengan kaliber tersebut. Dan saya pikir sekali lagi, disinilah para pengacara akan berdebat di pengadilan dan berkata, apakah itu senjatanya? Dari mana senjata ini berasal? Bagaimana kalian semua mendapatkan senjata ini dan bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan itu? Tapi sebagai koroner, tugas kami adalah mengatakan, kami percaya api mulai di sini pada tubuh karena kerusakan yang menembus seluruh lapisan ini. Dan kami percaya bahwa luka bakar tersebut berkontribusi pada kematian. Tapi dalam kasus ini, sekali lagi, kami masih menunggu laporan autopsi itu. Apakah ada jelaga di paru-parunya? Apakah dia terbaring di sana terbakar api saat dia masih hidup? Bahkan dengan lubang peluru ini, saya rasa tidak. Saya rasa mereka akan mengatakan itu, tapi itu juga sesuatu yang bisa kami tentukan saat autopsi. Apakah dia masih hidup dengan lubang peluru ini? Kamu tahu, kehabisan darah dan terbaring di sana pada dasarnya terbakar hidup-hidup, dan saya berharap itu bukan kenyataannya. Ya, mari kita berdoa, semoga itu bukan kenyataannya. Ya Tuhan, ini sudah cukup mengerikan. Eric, sekarang saya ingin beralih ke kamu. Kamu adalah seorang pengacara pembela pidana di pengadilan. John Ryan, pengacara pembela untuk Peyton Beam, mengatakan bahwa, kamu tahu, keluarganya mengatakan mereka tidak percaya dia melakukan ini. Dan dia mengatakan dia ingin melihat buktinya. Dia ingin melihat hal-hal seperti balistik. Selain itu, dia ingin melihat hal-hal seperti itu, bukan hanya kesimpulan. Jadi, ini terjadi pada tanggal 10 April. Dan mereka menangkapnya pada sore hari tanggal 12 April. Jadi mereka menyelesaikan ini dengan cukup cepat, seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Jadi mereka bilang dia termasuk orang pertama yang tiba di lokasi. Dia ada di sana dengan sangat cepat. Dia bekerja untuk Erica Kramer. Dia menganggap Erica Kramer seperti ibu keduanya, sepertinya. Begitulah cara dia menyebutnya. Jadi menurutmu, bagaimana jaksa bisa mengaitkan hal ini kepadanya begitu cepat? Saya berpikir sendiri. Pasti ada lebih dari sekedar yang kita dengar, bahwa dia ada di lokasi dengan cepat, bahwa kamu tahu, dia adalah pemadam kebakaran sukarela, dan dia baru menjadi pemadam kebakaran sukarela dalam waktu singkat. Jadi, bagaimana menurutmu tentang hal ini? Ya, Anson, maksud saya, mereka mengajukan tuduhan ini dengan sangat cepat, apalagi mengingat situasi dalam kasus ini. Kamu tahu, berdasarkan pernyataan penasihat hukum, sepertinya analisis balistiknya belum keluar. Jadi apalagi yang mungkin dimiliki jaksa untuk menghubungkan kejadian ini dengan terdakwa? Pertama-tama, mereka akan melihat pada kesempatan. Siapa yang punya kesempatan untuk berada di sana, untuk berada di dalam rumah? Siapa yang punya akses ke rumah itu? Siapa yang punya akses ke orang ini? Siapa yang punya kontak rutin dengan almarhum? Itu semua adalah pertimbangan penting, dan tampaknya jaksa menyimpulkan bahwa terdakwa ini cocok dengan deskripsi tersebut. Selain itu, Anda tahu, ada beberapa karakteristik unik tentang kasus ini yang terkait dengan identitas terdakwa.
Dia adalah seorang relawan pemadam kebakaran. Menurut jaksa, tubuh tersebut disiram bensin dan dibakar. Dan kemudian orang yang pertama kali berada di lokasi setelah api menyala adalah terdakwa. Jadi Anda tahu, kadang-kadang ini memang klise, tapi terkadang tersangka memang kembali ke lokasi kejadian dengan satu atau lain cara. Di sini, jaksa penuntut mengatakan bahwa hal itu terjadi dalam hitungan jam atau bahkan kurang menurut saya. Jadi ada beberapa karakteristik yang bisa mengaitkan terdakwa ini dengan peristiwa ini. Tapi masih ada beberapa pertanyaan dan sangat sedikit detail yang diungkapkan pada saat ini. Dan saya ingin kembali ke apa yang Anda sebutkan tentang balistik. Saya rasa tidak mungkin mereka menyelesaikan analisis balistik itu dalam 2 hari atau 1,5 hari. Saya rasa itu tidak terjadi. Mungkin mereka bisa mengeluarkan peluru itu saat autopsi. Saya tidak tahu. Apakah mungkin mereka bisa melihat kalibernya dan mereka tahu bahwa dia punya jenis senjata itu? Saya tidak tahu. Kamu tahu, Nada, apakah mereka bisa mengeluarkan itu? Dan tergantung seberapa rusak pelurunya dan jenis amunisinya, apakah mereka bisa mengetahui kalibernya? Tentu saja. Jadi setiap kali ada kematian akibat kebakaran, biasanya kami melakukan pemeriksaan rangka menyeluruh. Artinya kami melakukan ronsen dari bagian atas kepala sampai ke ujung kaki. Dan kami mencari tanda-tanda cedera apapun yang mungkin terlihat pada hasil ronsen tersebut. Jadi jika terlihat bahwa proyektil-proyektil ini masih berada di dalam tubuh, mereka bisa memfokuskan autopsi di sekitar area tersebut. Mengeluarkan proyektil-proyektil tersebut dengan cara yang paling aman agar bisa menyimpannya untuk pemeriksaan balistik nanti, meneliti dan membandingkannya dengan senjata apapun yang mereka pikir mungkin terlibat dalam kasus ini. Tapi saya juga ingin menggunakan kesempatan ini untuk menyebutkan bahwa ketika seorang koroner melakukan investigasi, ingatlah, mereka melakukannya bersama atau bekerja sama dengan penegak hukum, tapi tetap harus bersifat independen. Jadi, pertanyaan-pertanyaan dari koroner akan berfokus pada kapan terakhir kali orang ini diketahui masih hidup, dengan siapa terakhir kali mereka berbicara, siapa yang terakhir kali terlihat datang ke rumah mereka, dengan siapa terakhir kali mereka berhubungan. Kami akan memeriksa rekaman ponsel mereka, dengan siapa terakhir kali mereka berbicara, pesan teks, hingga daftar belanja mereka. Jika mereka memesan bahan makanan, saya ingat suatu kali kami bisa membantu polisi mengaitkan seseorang dengan kasus kebakaran karena mereka meninggalkan kantong Chick-fil-A di lokasi kejadian dan itu berada di luar rumah, tapi ada struk menempel di kantong itu. Jadi itu menunjukkan kepada kami bahwa mereka mengambil pesanan ini dan waktunya sesuai dengan kronologi yang kami miliki terkait dengan mereka yang berhubungan dengan orang yang meminta mereka pergi ke Chick-fil-A. Jadi, ada begitu banyak hal kecil yang bisa kami perhatikan sebagai kantor koroner bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu menyusun kronologi. Karena dalam kasus ini, itu akan sangat penting. Eric, mari kita bicara sedikit tentang apa yang baru saja dikatakan Nada. Dia sedang membicarakan kronologi di sini. Siapa yang ada di rumah? Siapa yang terakhir kali berhubungan dengan Erica Kramer? Semua itu adalah hal-hal yang sangat penting. Dan menurutku, bukti dari ponsel bisa menjadi kunci di sini. Mereka tidak akan menerima hasilnya dalam 1 atau 2 hari untuk mengajukan tuntutan awal. Tapi sekarang, setelah beberapa waktu berlalu, grand jury telah mendakwa Peyton Beam dengan tuduhan tambahan seperti memanipulasi barang bukti, perlakuan tidak pantas terhadap jenazah, dan hal-hal semacam itu. Jadi mereka mungkin sekarang sudah memiliki lebih banyak informasi tentang keberadaannya. Bagaimana Anda membela ini? Jika Anda melihat semuanya, dan misalnya dia adalah orang terakhir yang berhubungan dengannya, dan dia satu-satunya orang di properti itu, apa yang akan Anda lakukan dengan ini? Ya, Anda tahu, dari sudut pandang pembelaan, Anda harus meninjau semua kemungkinan pembelaan dan mencoba memastikan apakah ada di antaranya yang mungkin bisa diterapkan. Apakah kita perlu menyelidiki pembelaan-pembelaan ini lebih lanjut? Jadi salah satu pertanyaannya adalah apakah terdakwa punya alibi? Apakah dia berada di tempat lain? Apakah ada orang lain, seorang saksi yang bisa membuktikan hal itu? Tapi jika diasumsikan bahwa dia adalah orang terakhir yang berhubungan dengannya dan dia satu-satunya orang di tempat kejadian saat insiden itu terjadi, itu akan sulit.
Anda tahu, apakah ada semacam perkelahian di dalam? Apakah ada semacam pertengkaran fisik? Apakah ada semacam kecelakaan seperti tembakan yang tidak disengaja? Sekarang, 4 tembakan tidak disengaja akan sangat tidak masuk akal. Iya. Tapi saya tidak berpikir ada 4 tembakan tidak disengaja di punggung dan di kepala. Tapi itu tidak akan terjadi. Jadi ya, apakah ada seperti yang saya katakan semacam pertengkaran di dalam rumah? Anda tahu, apakah ada kemungkinan tersangka lain yang mungkin akan dilihat oleh pihak pembela? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan oleh pihak pembela kepada klien mereka dan diselidiki pada tahap-tahap awal ini. Tidak ada keraguan di sini. Kamu tahu motif di sini, meskipun jaksa tidak harus membuktikan motif, Eric, aku benar-benar bingung. Kita tidak punya cukup informasi di sini. Tapi pria ini, bahkan jaksa dan pembela mengatakan, pria ini Peyton menganggap Erica Kramer sebagai ibu kedua. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang sebenarnya terjadi? Kita tahu kebanyakan motif biasanya berkaitan dengan hal-hal seperti uang, cinta, keserakahan, hal-hal seperti itu. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi di sini? Kamu tidak begitu saja membunuh seseorang. Selain itu, aku sangat curiga karena, kamu tahu, mari kita lihat ini dari sudut pandang jaksa untuk sesaat. Kita tidak punya jaksa di sini. Tapi aku berpikir sendiri, pria ini menjadi relawan pemadam kebakaran pada bulan Maret menurut postingan dari Ansonia Volunteer Fire Department. Dia adalah relawan pemadam kebakaran. Dan dia melakukannya pada bulan Maret. Tanggal 10 April, Erica Kramer meninggal. Jadi, apakah mungkin dia melakukan itu sebagai persiapan untuk pembunuhan ini? Seperti yang dikatakan Nada, garis waktu tidak hanya dari insiden spesifik, tapi juga apa yang terjadi sebelum insiden itu bisa sangat penting. Itu bisa memberi kita petunjuk. Kita bisa menyusun dari informasi ini bagaimana hal ini bisa berkembang menjadi insiden ini. Jadi Angelet ya, maksud saya, jika melihatnya dari sudut pandang jaksa, dan saya dulu seorang jaksa, Anda akan melihat seseorang yang baru saja menjadi relawan di Departemen Pemadam Kebakaran. Dan kemudian kurang dari sebulan setelahnya ada sebuah mayat yang disiram bensin dan dibakar. Dan kemudian ternyata pria ini adalah orang pertama yang kembali ke lokasi kejadian. Seolah-olah dia sudah tahu ada kebakaran di sana atau dia seolah sudah memperkirakan akan perlu kembali. Jadi hal-hal itu sangat penting dalam menceritakan kisah ini, bagaimana semua ini bisa terjadi. Dan saya setuju denganmu. Jadi para juri pasti ingin tahu apa alasan seseorang melakukan hal ini, meskipun jaksa penuntut tidak harus membuktikannya. Itu pasti ada di benak para juri. Jadi sebagai jaksa penuntut, kamu harus memberikan alasan yang masuk akal untuk itu. Seperti yang kamu bilang, apakah karena uang? Sejauh yang saya tahu, dia sedang melakukan pekerjaan untuk orang ini. Saya tidak tahu apakah dia dibayar atau tidak. Saya membayangkan tingkat kontroversinya tidak akan cukup kuat untuk membuat seseorang membunuh orang lain. Tapi saya tidak tahu. Apakah ada hubungan lain di antara mereka? Ini semua adalah pertanyaan penting. Ya, benar. Dan kamu tahu, kami tidak mencoba menjelekkan orang yang sudah meninggal di sini, almarhum. Tapi semuanya harus diperiksa. Kita punya sangat sedikit informasi. Kita tahu adalah seorang pelatih pemandu sorak berusia 50 tahun, seorang ibu yang sangat dicintai. Seseorang yang sangat disayangi keluarganya, yang ditembak 4 kali. 2 kali di kepala dan 2 kali di punggung, disiram bensin, dan dia meninggal. Jadi saat ini kami punya lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Dan saat ini keluarganya mendukungnya. Jadi, Nato, apa yang akan terjadi sekarang terkait dokter forensik atau koroner? Karena jelas autopsi awal sudah dilakukan. Tapi untuk hasil toksikologi itu akan memakan waktu 6-12 minggu. Ya, ini bukan televisi. Dan saya sering harus mengingatkan keluarga dan komunitas kita bahwa di televisi ada pembunuhan, kasusnya langsung terpecahkan, dan semuanya terjadi dalam waktu 60 menit yang rapi dan singkat. Itu bukanlah kenyataan dari pengujian balistik yang sebenarnya, toksikologi yang sebenarnya, dan laporan autopsi yang sebenarnya. Hanya karena pemeriksaan makroskopis pada tubuh sudah dilakukan, bukan berarti laporannya sudah siap.
Mereka masih harus memeriksa kaset sampel jaringan yang diambil dari tempat kejadian, irisan organ yang akan mereka periksa. Mereka akan memeriksa paru-parunya secara menyeluruh untuk melihat apakah ada jelaga atau kerusakan akibat panas pada paru-paru tersebut yang dapat menunjukkan bahwa dia masih hidup sebelum dia ditembak atau sebelum dia dibakar olehnya. Setelah dia membakar, apakah dia terbakar hidup-hidup? Itu akan sangat penting, terutama saat mereka mempertimbangkan untuk menambah dakwaan terhadapnya. Tapi saya juga tertarik dengan hubungan antara korban dan tersangka, karena kematian seringkali mengungkapkan kehidupan rahasia yang dijalani seseorang. Kita tidak tahu apakah ini adalah sesuatu seperti perselingkuhan yang mereka jalani. Saya berharap bukan begitu. Tapi sekali lagi, kita bukan ingin menjelekkan korban, tapi kita juga harus melihat dari setiap sudut pandang. Dan terkadang kematian mengungkapkan kehidupan rahasia yang dijalani seseorang. Hal lain adalah apakah ada polis asuransi, karena dia seperti ibu kedua baginya, jadi dia tahu bahwa dia mungkin bisa mendapatkan sejumlah uang. Dia belajar cara membakar, atau mungkin belajar bagaimana mengutak-atik TKP kebakaran, mungkin untuk mendapatkan uang asuransi. Kita harus melihat semua kemungkinan itu. Ya, kita harus melihat semua itu, Eric. Masih banyak yang belum kita ketahui. Aku tadi melihat Facebooknya Peyton Beam. Dia adalah pemain sepak bola saat masih di SMA yang sama dengan tempat Erica Kramer menjadi pelatih pemandu sorak. Jadi mereka mungkin sudah saling kenal selama bertahun-tahun. Dan siapa yang tahu? Siapa yang tahu apa kemungkinan motifnya di sini? Saat ini ada begitu banyak hal yang belum kita ketahui. Oh, 100% Dan ya. Soal motif itu sangat penting. Apa kira-kira motifnya? Kamu tahu, dia masih berusia 20-an. Ya, dan dia pernah menyebut orang ini ibu keduanya. Jadi sangat membingungkan dari sisi itu. Saya harus membayangkan bahwa jaksa mungkin memiliki beberapa informasi yang mereka simpan rapat-rapat karena dari informasi yang sudah dipublikasikan, sepertinya belum cukup untuk membuktikan kasus ini tanpa keraguan yang wajar. Jadi saya bertanya-tanya, apakah mereka punya informasi lain yang belum dipublikasikan dan mereka andalkan yang menjadi salah satu dasar penuntutan ini? Iya. Semoga dalam beberapa minggu dan bulan ke depan kita akan mengetahui lebih banyak lagi. Kasus ini sungguh menyedihkan. Wanita malang ini, Erica Kramer, seorang pelatih pemandu sorak yang dicintai, memiliki seorang putri cantik yang sangat menyayanginya. Keluarganya sedang berduka. Semoga kita akan mendapatkan beberapa jawaban. Terima kasih banyak untuk kalian berdua. Terima kasih Angela, terima kasih Eric. Pemakaman Erica Kramer diadakan akhir pekan lalu. Obituarinya menggambarkan dia memiliki ikatan yang tak terputuskan dengan putrinya, cinta yang begitu dalam hingga mendefinisikan seluruh dunianya. Dia dikenang karena kehangatan dan kemurahan hatinya, serta pekerjaannya sebagai pelatih pemandu sorak yang menginspirasi anak-anak muda. Peyton Beam sedang ditahan di penjara Dark County. Jadi kami akan terus memantau kasus ini dan memberitahu Anda jika kami mengetahui lebih lanjut tentang alasan jaksa percaya bahwa Peyton Beam melakukan kejahatan ini. Dan itulah akhir dari episode Crime Fix kali ini. Terima kasih banyak sudah bersama saya. Ingat, Anda selalu bisa menonton kami di YouTube dan juga bisa menonton serta mendengarkan kami di Spotify. Jadi jangan lupa cek kami di sana. Sampai jumpa lagi di sini lain waktu.